Hai semua, Bank Dunia pada hari Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya. Ekspansi ekonomi global diperkirakan turun ke 2,9% tahun ini dari 4,1% yang diprediksi pada bulan Januari. Tampaknya krisis geopolitik dan ekonomi global masih di depan. Namun perkiraan dan situasi sebenarnya bisa jadi sangat berbeda. Sebagai contoh, pekan ini, sentimen dalam bursa saham cukup positif. Bursa saham Amerika Serikat mengalami kenaikan selama 2 hari berturut-turut. Pada hari Selasa, indeks acuan Amerika Serikat menutup sesi trading dengan perolehan 1%. Saat ini, saham perusahaan-perusahaan energi dan sektor teknologi tinggi mendorong saham semakin tinggi. Dalam sesi Asia hari ini, bursa-bursa saham Australia dan Jepang juga naik di tengah sentimen optimis di Wall Street. Namun saham berjangka Amerika Serikat jatuh hari ini. Ketegangan semakin tumbuh di pasar menjelang data inflasi. Selain itu, investor tidak begitu khawatir mengenai melambungnya inflasi atau bahkan pengetatan moneter. Mereka telah mempertimbangkan kedua faktor ini. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana inflasi dan suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi laba korporat dan ekonomi? Banyak investor memilih aset-aset safe haven sekarang karena mereka tetap pesimis mengingat resesi yang mungkin datang. Namun ada juga trader yang bersedia untuk membeli aset-aset resiko meskipun terdapat ancaman krisis ekonomi dan prediksi yang pesimis. Dolar Amerika Serikat menjaga daya tariknya dengan investor. Dalam sesi Asia, indeks dolar Amerika Serikat naik setelah sempat turun pada hari Selasa. Indeks kembali diperdagangkan dalam saluran kenaikan di 102,39 sampai 102,78. Selain dari daya tariknya sebagai mata uang safe haven, Greenback melaju menyusul kenaikan dalam obligasi Treasury Amerika Serikat. Jadi obligasi pemerintah 10 tahun Amerika Serikat berada di atas 3,0% di tengah kekhawatiran bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia akan mengganggu rantai pasokan global dan mendorong harga lebih tinggi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen juga mengatakan mengenai level inflasi yang sangat tinggi. Berbicara di Senat hari ini, ia menegaskan bahwa inflasi akan tetap tinggi. Dolar Amerika Serikat kemungkinan akan naik lebih tinggi berkat sikap hawkish Fed dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selama sesi Asia, indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kekuatan mata uang terhadap 6 mata uang lawannya diperdagangkan di 102,72. Sementara kebijakan moneter Fed memfasilitasi pertumbuhan dolar Amerika Serikat, kebijakan Bank of Japan mendorong yen lebih rendah. Regulator Jepang itu tetap pada pendekatan dovish. Selain itu, bank menjaga imbal hasil dari obligasi jangka panjang tetap di dekat level 0. Sehingga bank sentral mengikuti jalannya sendiri melawan tren umum pengetatan moneter. Pada hari Selasa, Menteri Ekonomi Daishiro Yamagiwa mengatakan bahwa para pengambil kebijakan mengawasi dengan ketat bagaimana yen yang lemah mempengaruhi ekonomi. Dalam pidatonya, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa Bank Sentral tidak membahas rencana untuk memperketat kebijakan moneternya. Pasangan dolar yen mencapai level tertinggi 20 tahun setelah pernyataan-pernyataan tersebut dirilis. Yen tidak mampu menunjukkan ketahanan apapun karena melebarnya selisih antara suku bunga di antara kedua bank sentral dan meningkatnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Dolar yen saat ini diperdagangkan di level 133,73. Terakhir kali yen diperdagangkan di atas 130 adalah pada Mei tahun ini. Saat itu analis percaya bahwa sell-off dapat dihentikan oleh intervensi verbal dari bank sentral atau Kementerian Keuangan. Kini, yen kemungkinan akan menghentikan penurunannya terutama karena sentimen menghindari resiko dan bukan komentar dari BOJ. Jika skenario ini tidak terjadi, pada akhir pekan ini, regulator itu dapat beralih dari intervensi verbal ke intervensi mata uang. Menilai dari rentang pergerakan intraday hari ini di 132,57 sampai 133,86 dan penurunan tajam yen pada grafik, skenario ini tampak cukup mungkin terjadi. Berbeda dengan yen, Aussie menjaga bias bullishnya. Aussie menunjukkan kekuatan setelah kenaikan suku bunga yang agresif dari RBA. Namun mata uang itu rentan terhadap faktor-faktor eksternal seperti permintaan di Tiongkok yang mungkin tetap cukup terkendali. Sekarang, RBA bersikap lebih hawkish dibandingkan dengan Fed. Itu mendorong pertumbuhan mata uang Australia. Namun Fed akan segera menggelar rapat dan situasinya mungkin berubah. Hingga saat ini, penurunan dalam AUD/USD tidaklah mengejutkan. Rentang pergerakan intraday pasangan ini berada di antara level resistance 0,7237 dan level support 0,7177. Ketika video ini dibuat, pasangan ini telah naik ke 0,7182. Setelah pulih dari krisis pandemi yang dalam, ekonomi dunia dipaksa untuk menghadapi tantangan baru, yaitu lonjakan inflasi. Waktu akan menunjukkan apakah langkah bank-bank sentral saat ini efektif. Itu saja untuk sekarang, saya harap ulasan video terbaru kami membantu Anda memilih strategi yang tepat dan mencetak profit yang lebih besar. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa.